Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahyadiva dengan NIM 290215539 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan materi Fixed Asset. Dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Arigawati, SEAK MSI. Mata kuliahnya yaitu Pengantar Akuntansi 2. A. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap biasa disebut aset merupakan yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan menurut standar akuntansi keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk menghasilkan produk ini, maka peran aktiva tetap sangat besar seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi dan lain-lain. B. Pengelompokan aktiva tetap. Aktiva tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aktiva lainnya. Menurut Sofyan Safriha, aktiva tetap dapat dikelompokkan dalam berbagai sudut antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan sudut substansi. Tangible asset atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Intangible asset atau aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, patent, copyright, cipta, franchise, dan lain-lain. 2. Berdasarkan sudut disusutkan atau tidak. Depreciated plant assets yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti building atau bangunan, equipment, peralatan, machinery, mesin, inventory, jalan, dan lain-lain. Undepreciated plant asset yaitu aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti lahan atau tanah. C. Jenis-jenis dan contoh aktiva. Menurut S. Munawir tahun 2007, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. Lahan. Lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Bangunan gedung. Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan atau air. Mesin. Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Perabot. Dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabotan laboratorium, perabotan pabrik yang merupakan isi dari satu bangunan. Prasarana. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. D. Contoh aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Ada 3 jenis dari aktiva atau aset tetap berwujud. Contohnya ialah satu aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi, misalkan seperti bangunan ataupun gedung, peralatan, inventari, kendaraan, mesin-mesin, produksi, dan yang lainnya. 2 aktiva yang mempunyai sebuah sumber dari depresi ataupun penyusutan, misalkan seperti tambang mineral, mineral deposit, ataupun sumber daya alam lainnya. 3. Aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan ataupun tidak mengalami depresi, misalnya seperti tempat ataupun tanah yang di atasnya didirikan sebuah bangunan, perusahaan, dan lain sebagainya. E. Contoh aktiva tetap tak berwujud. Aktiva atau aset tetap berwujud biasanya berbentuk hak usaha yang dimiliki perusahaan, antara lain beberapa contoh dari jenis ini adalah 1. Lisensi, 2. Hak cipta, 3. Merek dagang, 4. Sistem keamanan, 5. franchise. F. Karakteristik aset tetap. Menurut Jerry J. Wegian tahun 2007, karakteristik aset tetap yaitu 1. Memiliki bentuk fisik, 2. Digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual ke konsumen. G. Perolehan aktiva tetap dan contoh cara pencatatannya. Penjelasannya mengenai bagaimana cara memperoleh aktiva atau aset tetap. 1. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. 2. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk uang. 3. Ditukar dengan surat-surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukaran. H. Bagaimana mempermudah pencatatan aktiva tetap?
aktiva tetap memiliki banyak cara perolehannya, sehingga pencatatannya pun akan disesuaikan dengan cara memperolehnya tersebut dan kondisi yang berlaku pada saat aktiva tetap tersebut didapatkan oleh perusahaan, agar pencatatan aktiva tetap tidak mengalami kesalahan penempatan catatan transaksi keuangan. Manfaatkan juga aplikasi inventory barang untuk membantu Anda mengelola inventory Anda. 1. Contoh metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus penyusutan merupakan biaya yang sama atau tetap setiap periode. Metode ini sebaiknya digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dipengaruhi perjalanan waktu atau bukan oleh tingkat pemakaian, contohnya penyusutan gedung, peralatan kantor, dan sebagainya. Jumlah penyusutan tahun, rumusnya bisa dilihat di gambar tersebut. Contoh soal metode garis lurus, pembelian 1 unit mesin pada awal tahun dengan harga 50 juta dengan nilai sisa sebesar 5 juta dan umur ekonomis diperkirakan selama 5 tahun. Penyelesaiannya dengan gambar di bawah berikut. 2. Contoh metode penyusutan saldo menurun ganda. Perusahaan A ingin menjual 1 mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode saldo menurun ganda, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Persen depresiasi per tahun sama dengan setengah tahun kali 100% sama dengan 20%. Setengah depresiasi berganda sama dengan 2 kali 20% per 40%. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah sebagai berikut. 3. Contoh metode penyusutan saldo menurun tunggal. Perhitungan biaya penyusutan dengan cara mengalihkan persentase atau tarif tertentu dengan nilai buku suatu aktiva. Nilai buku pada setiap akhir tahun menurun sehingga menimbulkan beban penyusutan. Tarif dihitung dengan rumus sebagai berikut. Misalnya pembelian suatu aktiva pada awal tahun seharga 50 juta dengan nilai sisa 5 juta dan perkiraan umur ekonomis adalah 5 tahun. Penyelesaiannya sebagai berikut. Karena penyusutan merupakan suatu taksiran beban, tarif di atas dapat dibulatkan sehingga akan praktis dalam perhitungannya, sedangkan selisih biaya yang terjadi dianggap tidak terlalu penting. 4. Contoh metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini diterapkan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari taksiran umur ekonomis. Kemudian perhitungan penyusutan dimulai dari angka tertinggi dari umur aktiva yang terkait dan selanjutnya menurun secara berurutan. Besarnya penyusutan tiap tahunnya sama. Contoh soalnya yaitu biaya perubahan sebesar 11.500.000 dengan nilai sisa atau residu 1.500.000 dan perkiraan umur ekonomis adalah 5 tahun. Rumusnya beban penyusutan per tahun sama dengan rasio CAT kali dalam kurung beban pokok dikurang nilai sisa. Berikut jawaban dari soal tersebut. CAT jumlahkan tahun dihitung dengan cara N kali dalam kurung N plus 1 dibagi 2. CAT sama dengan 5 kali dalam kurung 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan 15. Beban penyusutan tahun 2002 sama dengan 5 per 15 dikali dalam kurung 11.500 dikurang 1.500 sama dengan 3.333 perak. 5. Contoh metode penyusutan satuan hasil produksi. PT Veras pada bulan Januari 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehan senilai 125 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa residu sebesar 5 juta. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun ke-1 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, tahun kelima 8.000 unit. Pertama, hitung taksiran jumlah produksi. Tahun ke-1 sama dengan 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit.
tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.000 unit, tahun kelima 8.000 unit. Semuanya total ditambah jadinya 60.000 unit. Tarif penyusutan per unit sama dengan 125 juta diambil 5 juta dibagi 60.000 sama dengan 2.000. Tarif penyusutan sudah kita ketahui, kita bisa susun tabel penyusutan per tahunnya. Berikut tabel metode penyusutan satuan hasil produksi dari soal di atas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.